Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Tanur, Prodi HES, Hukum Ekonomi Syariah, semester 1, Institut Al-Masturiah. Saya sedang membuat tugas UAS semester 1 dengan matkul pendidikan Pancasila. Nah, pembahasannya hubungan Pancasila dan agama. Pancasila dan agama, khususnya Islam, memiliki hubungan yang sangat erat dan saling menguatkan. Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama, melainkan menjadi wadah bersama untuk mengamalkan nilai-nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang bersatu, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menegaskan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Dalam Islam, prinsip tauhid merupakan fondasi utama ajaran agama. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, yang artinya katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Sila ini mencerminkan nilai tauhid dan menjamin kebebasan umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Sebagai ajaran Islam yang menekankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Islam mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa membedakan suku, ras, budaya maupun agama. Hal ini sejalan dengan sila Pancasila kedua. Bagaimana Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Bagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidak ada keutamaan orang Arab atas non Arab kecuali dengan ketakwaan. Hadis riwayat Ahmad. Dan pada hadis Nabi ini menyatakan bahwasanya tidak ada yang dibedakan antara Arab dan non Arab. Jadi mungkin kita berbeda suku, ras, agama, itu bukan menjadi halangan kita untuk berteman, bukan menjadi halangan kita untuk berpisah. Justru dalam dalam Pancasila dan agama ini menyatakan bahwasanya kita itu harus bersama walaupun beda suku, ras, budaya, dan agama. Ketiga, persatuan Indonesia. Islam sangat menekankan pentingnya persatuan dan larangan perpecahan, dan nilai ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila dalam Al-Quran yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Surat Al-Imran ayat 3. Persatuan dalam Islam tidak menghapus perbedaan tetapi menyatukan dalam tujuan kebaikan bersama sebagaimana semangat kebangsaan Indonesia. Dalam ayat Al-Quran tadi, surat Al-Imran ayat 3. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, di sini sila ketiga, persatuan Indonesia. Mungkin dalam ayat Al-Quran tadi mengingatkan kepada kita, walaupun kita berbeda pendapat, walaupun kita berbeda, walaupun kita sudut pandang, jadi janganlah bercerai-berai, janganlah berpisah karena satu hal pendapat yang mungkin tidak kita setujui. Itulah pentingnya Pancasila dan agama. Semisal saya mempunyai teman yang tidak sepakat dengan rujukan saya, dan teman saya menolaknya, walaupun itu
bila mana tidak diselesaikan dengan musyawarah dan akan terdapat cerai-berai. Lebih baik di antara mereka ada yang saling mengalah dan lebih baik lebih pandai untuk bermusyawarah kembali walaupun berbeda pendapat. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip musyawarah merupakan ajaran penting dalam Islam dan menjadi dasar sila keempat Pancasila. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainahum. Yang artinya, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Quran surat Asy-Syura ayat 38. Musyawarah mencerminkan sikap adil, bijaksana, dan menghargai pendapat orang lain dalam mengambil keputusan. Nah, tadi sudah saya bahas pada sila ketiga Persatuan Indonesia. Daripada bercerai-berai, lebih baik kita dengan cara musyawarah. Dalam sila keempat dijelaskan bahwa musyawarah itu sebuah kebijakan, sebuah keharusan. Dan dalam ayat Al-Quran pun dikatakan sebuah persoalan apapun harus dengan musyawarah. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Islam sangat menekankan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun hukum. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan membuat kebijakan. Quran surat An-Nahl ayat 90. Keadilan sosial dalam Pancasila sejalan dengan tujuan syariat Islam, maqasid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Pandangan ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa mencintai tanah air merupakan bagian dari iman, hubbul watan minal iman, sehingga mengamalkan Pancasila adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan. Profesor Dr. Andes Quraisy Shihab menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, bahkan merupakan kristalisasi ajaran Islam yang bersifat universal dalam konteks kehidupan berbangsa. Kesimpulan, hubungan Pancasila dan agama, khususnya Islam, bersifat harmonis dan saling melengkapi. Pancasila menjadi saran untuk mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan bernegara tanpa menjadikan negara bersifat teokratis. Dengan demikian, mengamalkan Pancasila berarti juga mengamalkan ajaran Islam dalam konteks kebangsaan dan kemanusiaan. Cukup sekian dari saya, Desti Taniur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.